Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Khairunisa Nur Rahimah dari kelas 1A S1 Ilmu Keperawatan akan menjelaskan konsep akidah dalam Islam. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui pengertian akidah. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini, maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Dan kita juga harus mengetahui akidah yang benar itu seperti apa, karena ada juga akidah yang batil. Akidah yang benar yaitu akidah yang hanya ada dalam agama Islam, yaitu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui. Sedangkan akidah yang batil yakni sebaliknya, yaitu yang bertentangan dengan wahyu dan firman-firman Allah. Pembahasan selanjutnya yakni ada ruang lingkup pembahasan akidah. Ada 4, yakni yang pertama ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, yakni Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan atau af'al Allah, dan sebagainya. Yang kedua ada nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan sebagainya. Yang ketiga ada ruhaniyat, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada sam'iyat. Yang terakhir ini artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya ada sumber akidah. Menurut Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullah, akidah Islamiyah adalah satu perkara yang bersifat taufikiyah, yang artinya akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, ada 2 sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Jadi, sudah sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Dan ada hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syara, hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Adapun jenis hadis, yaitu hadis fi'liyah, perbuatan Nabi, hadis qauliyah, ucapan Nabi, dan hadis takririyah, perbuatan sebagian para sahabat Nabi.
Bagi umat muslim dilarang untuk mengganti sumber akidah, yakni Al-Quran dan hadis, dengan yang lain-lain, karena Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi kita wajib untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman akidah kita. Yang selanjutnya ada fungsi akidah. Berdasarkan buku Metodologi Studi Islam Abuddin Nata 2008, fungsi-fungsinya adalah yang pertama, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, ada akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Dan pembahasan yang terakhir ada prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip dari seluruh sistem agama Islam, yaitu suatu sistem yang serasi, koheren, dan terjalin dengan baik. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu Esa dalam zat, sifat, dan juga perbuatannya. Yang kedua ada pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Yang ketiga ada kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Dan yang terakhir ada keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.